welcome to Biswis, Bisikan Wisata. Kenalin gue Alven, dan kali ini gue ditemenin sama temen gue. Nama gue Syauki, lo bisa panggil gue Uki. Halo pendengar setia Biswis. Selamat sore Sobat Pariwisata. Sebentar Ki, biar lebih akrab nih kayaknya gue ada panggilan sayang nih buat pendengar setia Biswis. Waduh, panggilan sayang apa tuh, Pen? Gimana kalau kita panggil pendengar setia Biswis ini Spookers? Spookers? Apa tuh Spookers? Spooky Lovers. Oh, kenapa harus Spookers tuh, Pen? Karena hari ini kita mau bahas hal-hal spooky nih, yang menyeramkan nih. Cocok kali ya Spookers? Oh, cocok, asik banget tuh, Pen. Hai Spookers, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat kalian yang lagi beraktivitas nih, gue doain semoga berjalan dengan lancar. Dan jangan khawatir, biar lebih semangat lagi, kita akan nemenin kalian selama setengah jam ke depan di Biswis, Bisikan Wisata. Oke, tentunya kali ini kita nggak cuma berdua aja nih di sini nih. Di samping gue nih sekarang udah ada nih narasumber kita yang kece dan keren banget. Wah, siapa tuh Ki? Langsung aja kita sambit. Salah ya. Sambut kali ya. Langsung aja kita sambut Hendy. Halo Hendy, welcome to Biswis. Tak kenal maka tak sayang nih Hen. Maka dari itu kita kenalan dulu kali ya Hen. Oke, silakan Hendy kenali nama, asal, hobi, nomor telepon, kepanjangan. Nomor telepon jangan aja. Biodata ya. Oke, langsung aja Hendy. Oke, halo semua Sobat Biswis. Kenalin nama gua Hendy dari Universitas Indonesia. Makasih udah ngundang gua buat podcast kalian yang dengan tema Dark Tourism kali ini. Sebelumnya gua mau ngenalin kebiasaan gua dari lulus SMA dulu ya. Waduh, yaitu kayak menjelajah tempat-tempat terbengkalai. Waduh. Seru banget tuh kayaknya ya. Bahkan ada juga tempat yang nggak terbengkalai dan gue jelajahin karena emang di sana punya suatu cerita yang bagus deh menurut gue nih untuk kita telusurin gitu kan. Oke, wah kayaknya hobi Hendy ini kayak menarik banget ya, Ven. Suka jalan-jalan, tapi tuh jalan-jalannya ada spesifikasi khususnya nih. Kayak ke tempat-tempat yang bisa terbilang horor, tanda kutipnya tuh ya ada nilai sejarahnya juga. Masuk banget nih ke tema bisnis kita kali ini, yaitu Dark Tourism. Bener tuh, kalau dalam pariwisata nih Hendy ini cenderung ke masuk tipe wisatawan alosentris ya, kalau menurut gue. Karena kayak suka berkunjung ke tempat-tempat baru, terus punya minat khusus yang datang ke tempat bersejarah, tapi ada nuansa spooky-spooky-nya gitu nih. Cocok banget sama Mas Spookers yang kalau suka ikut special interest tour mungkin ya. Yang temanya itu Dark Tourism. Barangkali bisa jadi motivasi nih podcast kali ini buat teman-teman yang mau datang ke suatu tempat. Mungkin kita bisa tanya sama Hendy, pernah kemana aja sih nih Hen gitu. Oke, kalau gitu langsung aja gimana Ki? Oke, ini karena biar nggak lama-lama lagi ya, langsung aja nih Hen, di spill tipis-tipis. Kenapa sih lo suka Dark Tourism, milih berwisata ke destinasi yang horor gitu? Emang apa lo nggak takut kah? Atau lo suka sensasinya kah? Atau gimana nih? Boleh dong sharing-sharing. Oke, jadi ceritanya dulu tuh kenapa ya istilahnya gue tuh suka datengin tempat-tempat yang bisa dibilang tuh jarang orang datengin gitu kan. Iya. Pertama karena menurut gue sama beberapa temen gue yang udah pernah ikut sama penelusuran gue, tempat ini tuh punya banyak mitos yang pasti bikin banyak orang pun penasaran kan istilahnya. Kenapa sih ini tuh tempat ini tuh terbengkalai? Atau mungkin kenapa sih tempat ini tuh mengandung unsur-unsur yang banyak orang lihat itu kayak menakutkan atau mungkin punya mitos tertentu. Nah, di situ gue akhirnya penasaran untuk datangin tempat itu. Awalnya sih kayak gitu ceritanya. Dan untuk beberapa tempat yang gue kunjungin ini juga menurut gue nih ada beberapa part yang mungkin bisa dicoba juga nih bagi teman-teman pendengar semua nih yang kalau emang penasaran kan sama apa itu Dark Tourism. Terus kira-kira apa yang kita dapetin dari Dark Tourism. Sebelumnya kalau menurut gue sih Dark Tourism sendiri itu seperti kayak kita tuh datengin tempat-tempat yang bisa terbengkalai bisa, atau mungkin tempat-tempat yang masih beroperasi cuman punya beberapa mitos, kecuali kuburan ya. Soalnya kalau menurut gue ya pribadi, kalau kuburan tuh emang dari sananya udah serem. Jadi kayak ya udah orang udah tahu gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau di sini gue coba nanti nyeritain beberapa pengalaman gue ke tempat-tempat yang itu tadi bukan kuburan, dan ada juga beberapa hal positif yang bisa diambil dari kegiatan yang udah gue jalanin waktu itu. Waduh, ada hikmahnya gitu ya? Ada. Boleh nih disebutin udah destinasi apa aja sih yang udah lo datengin? Oke, kurang lebihnya gue pernah datang ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kalau di Jakarta sih penelusuran gue yang pertama tuh gue ngunjungin Menara Saidah. Menara Saidah, Ya, denger yang juga. ada di MT Haryono tuh, yang di daerah Cawang tuh. Oh, yang pernah Kelihatan ada. tuh. Kayaknya waktu viral ya di TikTok. Sempet Iya, sempet viral, bener-bener, Iya. bener-bener. Terus kalau ditanya kenapa sih gue tuh mengunjungin si Menara Saidah itu waktu itu ya. Ya ini juga kebetulan penelusuran pertama gue nih di Menara Saidah ini penelusuran pertama gue. Oh, itu pertama kali. Iya. Jadi si Menara Saidah itu gue kunjungin karena pertama emang menarik sih menurut gue. Gedung sebesar itu dan juga dengan desain semewah itu ala-ala Eropa, ala-ala Romawi lah kalau kita bisa lihat, karena di atasnya kan kayak ada bentuk apa gitu kan. Iya, Itu kenapa bisa terbengkalai? Akhirnya situ muncul pertanyaan tuh dari gua sama temen gua juga. Kenapa ya? Terus kira-kira bisa nggak ya tempat ini tuh kita datengin gitu kan? Terus akhirnya kita lihat beberapa referensi juga dari sosmed kalau ternyata tempat itu bisa dikunjungin. Akhirnya kita datengin tuh Menara Saidah waktu itu melalui si pihak keamanannya, kita izin lewat dia dan akhirnya kita telusurin tuh. Apakah benar mitos-mitos yang beredar kalau mungkin salah satunya yang rame tuh Menara Saidah tuh miring. Menara Saidah tuh katanya ada miske, kita bisa bilang miske tuh. Itu dia yang viral kemarin gue sempet lihat tau Ki Hen. Waktu di TikTok tuh rame banget itu yang videoin di Menara Saidah tuh ada miskenya Miske, itu. Katanya warna merah ya kalau nggak salah. Iya, cuman Itu beneran miring itu. kalau kata orang begitu ya, cuman waktu gua kemarin telusurin ke sana, itu gua masuk ke setiap bangunan sih nggak kerasa kayak miring ya emang ya. Soalnya mungkin masuk akalnya miring tuh karena emang udah bangunan lama dia ya. Terus mungkin perlu perawatan, terus perlu renovasi dan lain-lain, makanya emang orang lihatnya miring. Mungkin seperti itu sih. Oh, tapi pas lu masuk tuh enggak. Enggak kerasa kayak ada yang miring apa gitu, enggak. Semuanya di dalam juga menurut gua sih banyak sih berkas-berkas di dalam juga yang masih ditinggalin. Jadi itu jadi bikin pertanyaan tuh, kenapa ya? Kok ini sumpama emang ini tuh ditinggalin, harusnya berkas-berkas dan lain-lain tuh diambil dong, tapi ini enggak. Bahkan masih ada arsip-arsip tuh yang sempet gue lihat di sana tuh tentang sejarahnya si Menara Saidah ini dulunya tuh pernah dipakai buat apa gitu. Salah satu yang gue tahu ya, perusahaan yang pernah pakai si Menara Saidah itu salah satunya Mustika Sari. Mustika Sari. Mustika Sari, Apa produk kosmetik ya. Oh, kalau ya nggak salah, kosmetik. ya. Mustika Sari loh. Mustika Sari. Iya, itu loh. Lupa saya. Terus ada fakta menarik juga nih, selain produk-produk seperti itu yang pernah pakai gedung ini, pernah juga ada salah satu kantor pemerintahan, cuman yang dia tuh mengelola bagian Indonesia bagian timur khususnya, itu pernah nempatin gedung itu untuk dijadiin kantornya. Oh, berarti pernah ditinggalin ya berarti. Iya. Dan untuk bener apa enggaknya masalah si miske itu tadi, kebetulan gue sih sempat punya Anabel sedikit ya. Anabel tuh maksud gue analisa gembel gue mas. Enggak. Jadi gimana ya? Secara kasat mata emang benda kita sebutnya benda ya. Makhluk seperti itu tuh emang susah dilihat untuk mata-mata telanjang kayak kita gini. Kasat mata. Iya, Dia susah. mau nampakin diri gitu ya. Cuman ada beberapa teori dan setelah gua browsing ternyata benar. Oh, benar Contohnya ada? kayak ada kelelawar, itu yang dia tuh terbangnya tuh sejajar, Oh, itu kenapa berdua bareng. Itu gue sempet banyak tuh ngeliat di Menara Saidah itu tuh ada kejadian kayak gitu, kelelawar terbangnya tuh iring-iringan, udah gitu muter-muterin kita nih berdua. Dan setelah gue selesai penelusuran, ternyata si kelelawar yang terbang berjejer itu tadi itu merupakan visualisasi daripada genderuwo dari Mbah Google sih seperti itu. Oh gitu. Oh, berarti beneran ada ya. Iya. Serem juga kayaknya. Kurang lebih Berarti begitu. bukan miske ya, lebih ke Iya, lebih ke genderuwonya tadi. Dan untuk si Menara Saidah ini tadi, gue juga penelusuran tuh sempat sampai ke atas. Jadi yang gue bilang dark tourism ini nggak sepenuhnya mengerikan kok. Soalnya begitu kita sampai di atas waktu itu, kita bisa ngeliat pemandangan yang asik sih dari atas tuh kayak lampu-lampu, terus udah gitu juga mobil-mobil pada lewat. Kebetulan di depan tuh kan jalan tol dia ya. Jadi kayak ternyata nggak semenyeramkan itu loh tempat ini. Berarti di balik kisah horornya tuh pemandangan atasnya tuh bagus banget Iya. ya. Bisa lihat City Light Bisa Jakarta tuh. ya. Mungkin buat kalau orang-orang yang suka fotografi mungkin istilahnya rekomendasi sih Sekarang ke lagi sini. ini banget kan City Light Jakarta. City Ayo, Light, kita ya, lihat temanya City ya. Light. Apalagi sekarang udah hujan nih, jadi lebih bagus lagi kan. Bener-bener. Bener. Tapi kalau ke sana jangan sendiri sih mas. Iya. Waduh, jangan sih. kita barengan aja kalian kesana. Boleh. Kebetulan nggak berani juga sih saya.
Oke, selain Menara Saidah lu pernah kemana lagi nih? Selain Menara Saidah tuh gue punya beberapa tempat yang berkesan sih bagi gue khususnya. Apa tuh? Salah satunya tuh gue pernah pergi ke daerah Citerep Bogor waktu itu, ke bekas bioskop, namanya tuh bioskop Atom. Nah kenapa gue tuh memutuskan untuk pergi ke bioskop itu? Karena menurut gue tuh ternyata ada ya bioskop yang terbengkalai dan juga sayang gitu loh untuk istilahnya kalau kita tuh nggak pergi ke sana. Udah gitu juga lokasinya masih terjangkau lah sama daerah gua. Akhirnya kita mutusin ke sana. Dan dari mitos-mitos yang beredar juga ya makhluk-makhluk seperti itu juga banyak lah katanya di sana. Tapi ini sih menurut gue sih yang paling berkesan ya bagi gua waktu penelusuran ke sana tuh karena ternyata si bioskop itu tuh bener-bener serem sih. Soalnya gua nggak nyangka waktu gua ke sana tuh gua masuk di studio 1 atau studio 2, gua agak lupa tuh ya. Dan pas gue keluar ke pintu keluarnya tuh di sebelah kiri tuh gue ngeliat ada keranda. Waduh. Coba lu bayangin deh. Kok bisa? Yang namanya bioskop tuh kan harusnya nggak ada keranda dong. Iya, tapi di situ ada keranda. Itu kerandanya baru kah atau terlihat terbengkalai juga kah? Ya agak lama sih, nggak bener-bener pure baru gitu. Terus maksud gue ngapain gitu loh orang iseng? Ataukah ini emang sengaja diwadahin sama si yang penjaga situ untuk media kita datang gitu kan? Cuman kan di situ kita juga akhirnya kena senam jantung juga dong. Kita masuk situ tiba-tiba ada keranda. Udah atur nafas, terus tahu-tahu aduh ada keranda nih, maju apa enggak ya kayak gitu kan akhirnya. Terus dan yang gua memprihatinkan lagi ya kayak gua tuh ngeliat juga di studio situ tuh ada bekas dupa yang buat orang-orang sesajen itu. Ternyata di zaman modern itu masih ada ya ternyata orang yang mungkin nggak tahu ya tujuan dia tuh apa untuk dupa itu ditaruh sana, memujakah atau mungkin isengkah atau gimana kan nggak tahu ya. Kelihatan bekasnya tuh ya? Ada bekasnya. Itu baru atau kayak udah lama gitu loh? Oh, gue kurang tahu ya. Cuman pas gue kesana tuh gue ngeliat si dupanya ini masih ada setengah. Jadi kebakar setengah. Enggak, udah lama. Cuman dia ada bekasnya dan cuman setengah aja gitu bekasnya tuh. Berarti kan ada yang sempat kesana tuh, nggak tahu sengaja apa enggak ya. Di sana juga sama sih, gue juga kebetulan di sana ngeliat ada kelelawar juga tadi tuh yang terbang dua. Barengan gitu. Itu. Oh sama kayak Menara Saidah tadi ya? Iya mirip-mirip. Terus juga suara-suara aneh juga sempat kerekam sih di video penelusuran gue tuh. Contoh kayak ada suara orang ketawa, terus suara orang kayak ngebanting barang kayak gitu. Itu real? Menurut gue sih real, soalnya jadi jarak si gue penelusuran sama orang yang jaga di luar itu emang jauh. Dan kalau emang orangnya iseng juga menurut gue kayak kurang kerjaan gak sih dia iseng ngapain untuk ya kan. Jadi menurut gue itu bioskopnya juga bisa jadi rekomendasi sih buat teman-teman daerah Citerep sekitarnya khususnya. Ya? Citerep. Gue pernah denger juga nih Hen, gue kan di Jakpus ya rumahnya. Itu di bioskop Senen lu tuh. Iya lu pernah denger gak sih? Iya benar itu yang kebakaran. Iya, jadi Iya. kalau kita misal lihat dari flyover Senen tuh sebelah kiri atau kanan itu bioskop Senen, dan gue pernah dengar juga ceritanya katanya di situ tuh pernah kebakaran. Terus juga kayak itu bioskop sebenarnya rame awalnya, cuman nggak tahu kenapa gue belum tahu ceritanya. Tuh bioskop kebakaran dan sekarang tuh mungkin ya kalau Jakarta bioskop Atomnya ini di bioskop Senen. Mungkin lo kalau misalnya penasaran next time kali ke situ sama gue. Boleh tuh boleh tuh ditemenin sama Alvin kayaknya. Cuman kalau kita ngomongin masalah dark tourism tadi ya, mungkin kita ngomongin secara sedikit ya sisi historisnya dari si bioskop Atom ini kenapa bisa bangkrut. Jadi waktu itu tahun 98 kan Indonesia sempat ngalamin krisis moneter. Nah di situ akhirnya membuat si pihak bioskop ini terpaksa untuk dia tuh menutup bioskopnya ini karena emang saat itu kan lagi krisis ya istilahnya. Akhirnya terbengkalai dari tahun 98 tadi tuh, dan desas-desus yang beredar pun juga katanya waktu itu pernah ada jadi cerita perempuan dia tuh lagi hamil. Cuman posisi dia hamil itu ditinggal sama suaminya. Akhirnya dia depresi lah dan dia bunuh diri di dalam bioskop itu. Katanya di bangku nomor 13. Itulah yang akhirnya bikin gue penasaran gitu kan istilahnya. Apa iya, apa benar gitu kan. Sebenarnya bukan tuh, apa namanya kursi nomor 13. Masalahnya pas gue datang ke sana tuh dia nggak ada nomor-nomornya, udah nggak tahu di sebelah mana, jadi cuma nebak aja gitu kan kita. Bener. Jadi kayak ada ya ternyata orang yang bikin cerita kayak gitu tuh bener apa enggaknya juga nggak tahu kan. Nah, itu yang bikin penasaran tuh dari dark tourism. Memang sih sesuatu yang nggak kelihatan tuh bikin kita penasaran kan. Contohnya jodoh mungkin. Waduh. Penasaran nggak? Kamu belum Waduh. Oke next. Apalagi Pen? Terus
yang berkesan juga gue pernah ngunjungin salah satu stasiun TV swasta yang ada di Indonesia. Waduh, stasiun TV swasta. Ya. TV nih? TV, stasiun TV, dan itu masih beroperasi sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada dan masih beroperasi. Cuman tempat itu emang punya banyak menurut gua hal-hal yang bisa nanti kita ceritain lah di tempat itu. Waduh, menarik nih stasiun TV soalnya nih. Iya nih. Dan itu jadi sering kita dengerin atau kita tonton nih. Iya, bisa jadi. Apa kita pernah kesana jangan-jangan? Bisa jadi itu deket rumah kalian mungkin. Waduh. Ya kan? Iya, bener lagi. Agak serem gitu ya. Terus yang bikin gue penasaran di tempat itu tuh karena dia masih beroperasi. Kenapa yang tempat masih beroperasi ini ada sisi itunya, ada sisi ganjilnya. Akhirnya gue penasaran tuh ke sana. Dan bener. Udah. Gue kebetulan juga sempat izin ke si pengelola situ dan akhirnya kita dapat izin dan kita berangkat ke sana. Terus? Dan kebetulan gue waktu itu berangkat berdua. Kalau nggak salah tuh malam Jumat gue waktu itu berangkat ke sana. Berani banget malam. Nggak sengaja. Awalnya nggak sengaja. Iya. Jadi rata-rata penelusuran yang gue jalanin ini tuh nggak sengaja awalnya. Jadi kayak waktu itu gue lagi nongkrong sama teman gue, gabut nih kemana nih? Ini ada nih kesini, kesana yuk. Berangkat akhirnya. Jadi nggak kita rencanain untuk hari ini, hari itu enggak. Semuanya udah jalan aja gitu. Mut-mutan ya berarti ya? Iya, mut-mutan. Terus lu jalan tuh akhirnya? Jalan akhirnya ke sana. Oke, terus? Terus akhirnya di bioskop itu juga kebetulan gua sama temen gua yang datang ke sana itu kita ngedenger bareng tuh ada suara kayak alunan pengantin yang pakai alat musik gamelan. Itu real banget sih, gua ngerasa kayak wah ini kayaknya bener apa enggak ya, cuman gua doang yang denger waktu itu gitu. Iya. Terus gua konfirmasi ke temen gua, lu denger juga nggak? Iya, gua denger gitu kan. Bener ya ternyata. Ya percaya nggak percaya ya, maksudnya emang ya, dunia begini tuh ada. Siapa yang mau main musik iya, gitu di situ gitu kan? Ngapain juga gitu kan? Iya. Make sense gitu kan. Tapi gue penasaran nih, tuh letaknya tuh beneran di stasiun TV-nya tuh masih beroperasi apa emang ada gudang apa gimana tuh? Jadi tempat dia tuh masih satu komplek, satu wilayah, cuman kebetulan dia tuh agak ke belakang. Jadi nggak di tempat yang rame-ramenya lah istilahnya. Cuman masih satu wilayah, satu komplek gitu. Jatuhnya di belakang, berarti tempatnya emang di belakang. Iya, agak ke belakang dia. Dan emang di sana sih dulunya tuh fungsinya tuh buat tempat-tempat mobil atau mungkin kendaraan operasional tuh tempat parkirnya lah. Buat tempat parkirnya berarti. Sampai sekarang pun juga masih tempat parkirnya di situ. Jadi mungkin kalau besok-besok kalian kerja ya, kebetulan kerja di sana, pakai kendaraan operasional ya mungkin tahu lah tempatnya di mana. Jangan-jangan ngerasain juga kali vibes-nya kalau ke situ ya. Iya, harusnya sih, harusnya. Berarti masih dipakai tempat parkir ya? Iya, masih jadi tempat parkir kendaraan. Tapi gue penasaran, tempat parkirnya itu emang benar-benar pas masuk kayak serem gitu atau biasa aja? Biasa aja. Awalnya tuh biasa aja. Jadi masuk tuh biasa aja karena kita masih kerasa masih rame nih. Istilahnya daerah sini rame kok gitu. Kok kata info yang kita dapat nih, tempat ini tuh lu harus kesini, istilahnya ada yang rekomendasiin kayak gitulah. Ternyata begitu si penjaga daerah situ tuh ngasih izin ke kita dibukain tuh tempatnya. Wah ternyata bener sih. Nggak nyangka gue ternyata di tengah kota tuh ada loh tempat yang kayak begitu, yang masih aktif dan juga horor, nggak terbengkalai gitu. Makanya masih dipakai juga kan? Iya, masih dipakai, beroperasi. Iya sih. Itu kalau kita pulang malam-malam kan nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu apa yang terjadi di situ kan. Iya, kita datang kerja pulang malam taunya jeng. Iya, nggak masuk seminggu kan. Tobat di sini. Iya, pada masih dipakai kan. Mana musiknya gamelan kan, kerasa banget vibes-nya tuh. Terus ada lagi nggak yang lo rasain pas lo kesana? Apa ya? Ini sebenarnya bukan yang gua rasain ya, cuman teman gua kemarin waktu kita ke sana tuh dia ngelihat ada penampakan. Itu ngelihat bener-bener. Iya. Dia anak Indihome. Indigo bang. Gimana ya? Kalau gua rasa sih kayaknya sih iya ya. Cuman gua nggak pernah nanya langsung gitu. Lu bisa ngelihat nggak sih? Lu Indihome nggak sih gitu? Enggak, gua nggak nanya. Yeah. Cuman kalau gua kira-kira sih kayaknya sih iya ya. Soalnya dia yang ngajarin gua hal-hal begini. Berarti lu menarik gara-gara dia nih. Iya. Ke bawah nih kayak main. Jadi nyamber istilahnya, gue yang awalnya anak biasa-biasa aja temenan sama dia, akhirnya jadi kayak gue ngedenger juga, tapi gue nggak bisa ngelihat. Akhirnya jadi kayak nular gitulah istilahnya. Apa yang dia rasain gue juga bisa rasain gitu. Cuman gue nggak sepakat dia. Jadi dia tuh waktu itu awalnya ngeliat ada bayangan, cuman bayangan sih. Bayangan di pojokan. Dia tuh cuman mikir kayaknya kantong plastik ya itu ya. Ternyata bukan kantong plastik. Begitu kita perhatiin lagi, kebetulan kita juga waktu itu pakai headlamp gitu kan, kita penelusuran tuh.
diperhatiin ternyata bukan kantong plastik. Soalnya kalau kantong plastik pasti nggak segede itu. Dan itu gerak. Itu penampakan apa tadi? Kantong plastik. Temen gue awalnya ngelihat kantong plastik. Tapi ternyata bukan kantong plastik. Bayangan doang atau gimana? Lu sampai gerak, dia gerak. Bentuknya manusia. Cuman dari jauh nih kita lihat, kayaknya ini plastik deh, kantong plastik kayak trash bag gitu yang gede, tau gak sih? Orang kalian habis belanja. Iya. Bekas gitu kan. Gitu ya. Buang aja lah. Pas disenterin ternyata kita lihat, ini bukan kantong plastik nih. Terus si Alvin bilang, gimana Hen? Mau maju apa enggak? Menurut lu gimana, Vin? Ya kalau gue maju sih. Ntar lo kenapa-napa gimana? Enggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Maju tuh akhirnya kita. Nantangin ya. Maju. Tapi menurut gue gimana ya? Setelah dari kejadian itu tuh gue nggak tahu kenapa ya. Gue muntah-muntah. Setelah kejadian itu. Gak kuat itu. Badan lu gak kuat. Iya. Berarti itu beneran penampakan. Gue rasa sih seperti itu ya. Cuman gue nggak nyangka aja gitu loh. Ternyata bisa sampai muntah ya kalau orang lihat gitu. Bisa sampai habis gitu loh energinya gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu sesuatu yang harus dipertimbangkan sama teman-teman kali ya kalau mau datang ke tempat-tempat yang bisa dibilang wisata tourism. Badannya kuat apa enggak? Iya, resikonya dan mungkin yang lain-lainnya tuh kan. Terus untuk tempat selanjutnya sih di daerah Depok ya itu waktu itu di Hotel Genggong. Hotel Genggong Hotel namanya Genggong. aja udah unik ya. Genggong ya. Lucu sih namanya. Genggong. Cuman yang bikin anehnya lagi tuh tempat ini tuh dia terletak di pinggir jalan yang itu juga merupakan jalan utama di mana menghubungkan dari Depok ke arah Bogor sana. Ada salah satu hotel yang terbengkalai. Dari situ kan kita mikir kayak akses gampang dan kita nggak perlu kayak susah-susah kayak sebelum-sebelumnya kayak di izin segala macam juga lebih mudah kalau untuk di tempat itu. Akhirnya kita penasaran tuh kita datengin tempat itu. Dan pas kita masuk juga kita juga sempat wah sih sama ternyata tempat ini nih pasti dulunya hotel mewah lah istilahnya. Bisa dibilang hotel mewah. Ya? Iya. Masih bagus gitu ya berarti? Enggak, udah jelek. Cuman di situ kita ngelihat ada kolam renang, terus kamar-kamarnya juga lumayan gede. Jadi kita nyimpulin aja sih. Kayaknya sih ini dulu nih hotel yang bagus sih, hotel yang keren gitu zaman dulu itu. Terus terbengkalai juga. Ya ini juga kita nggak tahu ya benar apa enggak, validnya apa enggak juga kita nggak tahu. Itu cuman waktu itu dengar dari si yang jaga di sana, dia bilang katanya yang punya nih sempat korupsi, dia bilang begitu, akhirnya bangkrut. Sempat apa? Ada main duit lah bisa itu bilang. Akhirnya ya si hotel ini bangkrut, pengelolanya itu akhirnya gulung tikar lah istilahnya, jadi terbengkalai. Dan juga yang bikin menarik waktu kita ke sana tuh kita sempat dengar juga banyak orang yang buang jin di sana. Tempat katanya jin buang anak. Iya, tempat jin buang anak. Aduh itu zaman dulu banget itu. Iya. Suka omongan mama gue banget itu. Bener lagi. Terus juga pas kita ke sana kebetulan si penjaganya ini sempat ngasih beberapa hal-hal yang nggak boleh kita lakuin di sana. Jadi akhirnya secara nggak langsung kita percaya tentang hal ini. Tapi ya kita pas kita alamin nggak ada apa-apa di sana. Mungkin itu cuman ya udahlah. Mitos aja kali kata orang yang seserah percaya nggak percaya gitu kan. Tapi ya udahlah. Nggak berasa apa-apa sama sekali di sana. Nggak terbukti dong si Genggong ini. Iya. Berarti dari situ kan kita bisa ngelihat tuh, kita bisa nyimpulin kalau ternyata dark tourism tuh ada yang oke, ada yang biasa aja, ada yang parah juga kan. Itu tergantung lokasi dan tergantung tempat juga sih. Waktu juga ngaruh sih kayaknya. Soalnya kalau gue pernah dengar juga nih dari orang-orang tua yang sempat bilang kalau makhluk-makhluk begitu tuh katanya aktifnya tuh dari setelah maghrib sampai sebelum subuh. Jadi waktu pun menentukan. Apalagi jam ada waktu buat keluar. Iya. Gue ngerasain juga, nggak tahu kenapa ya. Soalnya mungkin kalau pagi kuliah mungkin. Makanya bisanya malam. Sibuk bisanya malam. Iya. Oke Hen, kalau gitu lu tadi kan udah mention beberapa tempat nih yang udah pernah lu datengin. Dari beberapa tempat itu yang menurut lu wajib banget spookers datengin, itu yang mana sih yang paling menarik? Tadi kan ada tuh kayak ini serem banget, ini kayak serem ya udah, sama yang Genggong tadi yang terakhir tuh nggak terbukti apa-apa kan. Menurut lu yang cocok banget didatengin sama spookers nih yang suka dark tourism mungkin yang mana nih? Which one? Oke, kalau menurut gua sih yang bisa jadi rekomendasi buat didatang ini sama teman-teman spookers ya. Itu kayaknya sih bioskop Atom ya. Bioskop Atom. Soalnya karena menurut gua tuh gua ngalamin gangguan yang lumayan sih di sana. Gua sempet muntah-muntah, juga gua sempet ngelihat ada keranda yang istilahnya jadi jump scare buat gua. Terus ngelihat ada beberapa bekas-bekas orang yang nggak tahu dia ngelakuin apa di sana, ada dupa.
terus juga ada beberapa ya kemenyan begitu, dan akhirnya menurut gua harus didatengin sih buat kalau kalian yang ngerasa nyalinya gede atau mungkin gabut ya istilahnya kayak gua bisa lah datang ke sana gitu kan. Untuk aksesnya juga enak kok, dia parkir mobil, parkir bis mungkin juga ada lah di sana, gampang aksesnya. Iya. Berarti emang sering didatengin kali ya? Iya, beberapa public figure juga banyak kok yang sering datang ke sana. Wah, jangan jurnal Risa, Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto pernah ke sana ya. Pernah ke sana. Ternyata. Berarti emang udah terbukti tuh seremnya. Iya, udah kemana-mana kayaknya tuh ya Apa dia muntah coba? Berarti real. Terus muntah lu makan nggak? Jangan gua hamil ya. Jangan-jangan kemasukan yang itu, yang bunuh diri di situ biasa Batam. Bangku 13 yang hamil itu. Ya, yang hamil tadi ya. Bisa jadi sih. Langsung keinget bangku 13 tuh. Muntah kalau nonton bioskop kalau udah 13 hati-hati tuh. Waduh, hati-hati di speakers. Oke. Nah, kalau tadi udah milih bioskop Atom, menurut lu yang paling berkesan banget apakah bioskop Atom itu? Terus lu nextnya nih mau ke tempat itu lagi atau mungkin lu punya bucket list nih? Mau ke suatu tempat yang lu belum bisa datengin tuh. Boleh nggak sih spill satu tempat yang lu bisa datengin lagi? Apa? Kalau ngomongin list tempat yang mau gue datengin sih, kebetulan nih letaknya ada di luar wilayah Jabodetabek sih. Jadi gue juga masih keluar nih. Enggak keluar pulau dong, Jabodetabek. Jadi Jawa, ya? itu ada di daerah Jawa Timur kebetulan. Ada salah satu bekas pabrik jamur di daerah Batu, Jawa Timur. Batu Malang. Jamur atau jamu? Jamur. Okay. Jamur. Terus yang bikin gue tuh penasaran untuk datang ke sana karena pertama lokasinya tuh gede. Jadi kita untuk explore juga lebih enak lah, lebih gede kan tempatnya. Terus juga tempatnya kebetulan ada di tengah-tengah hutan yang bikin nuansa tuh jadi makin kayak penasaran nih gitu kan. Terus juga izin dan lain-lain juga banyak kok yang udah pernah kesana, otomatis kan untuk izin dan lain-lain juga. Ya, ya. Soalnya pernah waktu dulu gue sempat penelusuran ke salah satu lokasi, di saat gue udah izin sama pihak security atau pihak keamanannya, ternyata nggak lama tuh ada Pak RT, Pak RW tuh yang tiba-tiba datang. Rame gitu ya? Iya, ini anak ngapain? Anak laki berdua main ke tempat gelap. Waduh. Dan dia bukan mikir apa-apa. Si pihak RT RW ini mikir kalau jangan-jangan ini narkoba, mabok kayak gitu-gitu dia mikir. Takut disalahgunakan ya. Iya, takutnya tempat itu dibikin yang nggak beres kayak gitu. Jadi izin juga perlu sih. Makanya gue penasaran tadi tuh untuk si pabrik jamur ini kayak gimana gitu kan. Sama mungkin selanjutnya ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu. Itu sempat jadi wacana gue sama temen gue tuh udah lama banget kita pengen ke sana istilahnya. Gue kemarin habis dari Lawang Sewu. Terus gue kayak udah ke ini kan, otak gue kayak wah Lawang Sewu nih serem gitu kan, apalagi bawa tur ke sana ada gitu anak SMA SMP gitu kan, gue takut kenapa nih ya, apalagi ada filmnya kan. Iya, pas gue datang tuh kayak apa sih ini kok nggak ada serem-serem, apa mungkin gue datangnya siang atau kenapa ya, nggak tahu kenapa tuh kayak bagus aja itu tempat, yang bagus buat foto-foto udah gitu kan, ada guide-nya juga kan, guide lokalnya juga ngejelasin sejarah-sejarah, jadi kayak gue nggak ngerasain apapun yang bikin serem gitu loh dalam mungkin lo datangnya ini kali siang. Iya, gue salah nih atau mungkin karena itu tempat cagar budaya kali ya, jadi ada yang mengelola, jadi kan nggak begitu kelihatan inilah. Tapi kira-kira dia malam bisa didatengin nggak sih? Kayaknya bisa sih. Kayaknya sih kalau kita izin dulu bisa harusnya. Iya, harus betul. Sih benar-benar. Oke, wah gue jadi pengen ikutan penelusuran nih kayaknya sama si Andy. Aduh, makanya gue yang takut jadi pengen penasaran juga nih. Kita kayaknya next bakal ikut-ikut penelusuran lu nih. Boleh di spill nggak, Hen? Lu katanya gue dengar dari temennya lagi nih, lu punya channel YouTube katanya. Iya benar, katanya lu punya channel nih, boleh nih di spill apa tuh? Serius? Iya, denger Spookers pada tahu nih dia. Denger dari mana lu? Denger dari temen gue yang biasa Indo juga. Itu temennya lagi. Betul. Boleh nih ya. Boleh, silakan aja. Buat teman-teman Spookers, kalau yang masih penasaran tentang beberapa penelusuran dari tempat-tempat yang udah pernah gue datengin, kalian bisa datengin channel gue di YouTube. Channelnya itu namanya Perjalanan Khusus, KHUSUS. Perjalanan khusus tuh. Iya. KHUSUS. Jangan sampai salah ngetik tuh. Oke, kayaknya udah gak kerasa nih Ki, kita udah nemenin sekitar setengah sampai 1 jaman untuk Spookers. Kasihkan ngobrol kayaknya dari tadi ya. Iya bener nih, gak terasa banget udah setengah jam lebih. Thank you banget nih buat Spookers yang udah mau luangin waktu buat dengerin suara indah kita ini. Iya, thank you juga buat Hendy yang udah datang. Nextnya kalau kita undang lagi, oke ya Hen?
Siap-siap, insya Allah. Jangan ngambek-ngambek buat datang ke Biswis. Bisi kan wisata. Oke, sebelum kita tutup semua nih, boleh dong sepatah dua kata dari Hendy buat mengakhiri podcast Biswis hari ini. Boleh. Oke, kesan-pesannya. Kalau kesan-pesan dari gua ini, selama kita datang ke tempat itu tuh kita membawa hal yang positif. Gua rasa sih buat safety dari kitanya ini bakal tetap aman sih. Yang penting intinya kemanapun kalian datang ke suatu tempat, tetap jaga tata krama dan juga etika ya istilahnya, supaya tidak melanggar beberapa pantangan yang mungkin bagi beberapa tempat itu nggak boleh gitu istilahnya. Dan yang terakhir itu tetap segala sesuatu tuh tetap kita harus cari dari sisi positif maupun negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, si Dark Tourism ini menurut gue sih bisa lebih ngebuka wawasan kita ya tentang beberapa tempat-tempat yang dulunya tuh pernah punya histori yang bagus. Contohnya mungkin tadi Menara Saidah atau mungkin bioskop atau benar-benar. Nah, terus kalau sisi negatifnya ya paling jaga diri aja gak sih? iya, jaga diri aja supaya jangan sampai kemasukan atau mungkin hal lain lah. Kuat apa enggak gitu kan. Karena ini masuknya ke special interest tour juga kan. Menurut gue ya pasti minat khusus orang-orang tuh beda-beda ya. Dark tourism nih masuk yang kayak lu punya minat khusus ke yang horor-horor, spooky-spooky, lu datangin di tempat itu kayak gitu-gitu sih mungkin. Iya, oke, benar nih. Semoga banget. obrolan kita nih tadi udah bisa jadi rekomendasi nih buat para spookers yang minat banget buat datang ke destinasi-destinasi yang seru tadi. Nah, karena udah lama banget nih kita ya kayaknya. Gue sama Alven pamit undur diri, tapi gak usah khawatir karena kita bakal ketemu lagi minggu depan pastinya di hari yang sama, yaitu hari Kamis jam 4 sore dengan tema yang lebih seru lagi ya nggak Ven? Benar banget tuh Ki. Sampai ketemu minggu depan. Dadah spookers. See you, bye-bye sobat pariwisata. Sobat Biswis. Bisi kan? Wisata.